A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk ketemu lagi ya di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita sebagai manusia ya, yang mana kita ini diciptakan oleh Allah dengan keadaan sesempurna mungkin ya, dalam keadaan sebaik-baik bentuk penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar hal tersebut ya, kita tentunya bersyukur ya atas segala nikmat yang telah diberikannya ya, karena dengan modal syukur insya Allah ya, nikmat Allah akan senantiasa ditambah untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan sebuah lagu ataupun syair ya, Indonesia Raya ya. Di situ dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ya. Kita ini manusia atas dasar jiwa dan raga ya. Bagaimana sih tuntutan jiwa itu sebenarnya? Nah, keterkaitan dengan tuntutan jiwa yang sebenarnya adalah menjaga kesucian dalam arti takwa yang sesungguhnya, yakni menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, tentunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ini tuntutan setiap jiwa, khususnya di kaum muslim ya. Dia ingin tetap ya suci ya, perkataan, pikiran maupun perbuatan, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, keberhasilan seseorang di bidang agama merupakan modal yang penting untuk menuju keberhasilan di masyarakat dan keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Jadi dengan berhasilnya kita ini di bidang keagamaan ya, ini pada hakikatnya insya Allah ya, di masyarakat pun kita akan berhasil ya, demi untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur ya, tentunya di bawah naungan Tuhan yang Maha Kuasa ya, sesuai dengan dasar hukum yang ada. Nah, kapan terwujudnya adil dan makmur ini? Tentunya ini merupakan suatu proses ya, proses ya. Nah, ini dalam hal ini bagaimanakah seseorang dikatakan berhasil ataupun sukses di bidang agama? Nah, pada hakikatnya ya, orang yang paling sukses di bidang agama pada dirinya mengutamakan kepentingan akhirat. Dan hal ini bukan berarti kepentingan dunia itu ditinggalkan. Mengutamakan kepentingan akhirat bukan berarti meninggalkan tanpa kesan tentang kepentingan dunia. Jadi dunia dan akhirat tetap menjadi perhatian ya. Sukses di bidang akhirat insya Allah
sukses di bidang agama, ya. Tetapi sukses di bidang dunia saja tidak menjamin sukses di bidang akhirat. Tetapi kalau sukses di bidang akhirat, insya Allah menjamin kita juga sukses di bidang dunia ini, ya. Insya Allah, ya. Kita mengutamakan kepentingan akhirat tanpa meninggalkan dunia. Maksudnya di sini kalau kita memikirkan akhirat, insya Allah dunia akan menyertainya. Tapi kalau kita hanya mementingkan dunia saja, insya Allah, ya, bisa jadi akhirat tidak ke bawah ataupun tidak terbawa, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai tingkat takwa, ya, ini perlu adanya keseimbangan, ya, antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, ya. Jadi menseimbangkan. Kalau di dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa neraka ataupun api neraka. Ya, kita dunia bahagia, akhirat bahagia, serta terjauh dari api neraka. Tadi sudah dikatakan di lain ayat, tuntutlah kampung akhirat, ya, tapi jangan kau lupakan akan duniamu. Jadi itu adalah keseimbangan, ya, antara kepentingan dunia dan untuk kepentingan akhirat, ya. Jadi seseorang harus memiliki iman yang teguh, yang kokoh, ya, yang kuat, ya. Karena sebagian besar iman seseorang itu mempunyai kecenderungan, ya, untuk selalu meningkat. Ya, kecenderungannya seperti itu. Tapi kenyataannya, ya, kadang-kadang iman itu naik turun, ya. Kadang-kadang berkembang bagus, kadang-kadang juga istilahnya itu turun. Nah, itulah. Nah, secara teori, ya, iman itu harus meningkat dan meningkat terus, ya. Jadi jangan sampai iman itu menurun. Tapi praktek di dalam kehidupan sehari, ya, praktek di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kenyataannya juga menurun, ya. Kalau dibikin grafik, ya, tentunya naik terus, ya, atas dasar hari ini lebih baik hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, begitu seterusnya, ya. Tapi tentunya kita sendiri yang tahu akan keimanan kita, ya, akan meningkat atau menurunnya iman kita, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini akan disebutkan beberapa persyaratan agar seseorang dapat berhasil di bidang keagamaan, ya. Di antaranya, iman yang ada harus benar-benar diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan melalui amal perbuatan. Kemudian segala kegiatan yang dilakukan haruslah bernilai ibadah dan atas dasar ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menerima isi kandungan sumber ajaran Al-Quran, ya, secara kafah, secara mutlak, secara kebenarannya itu menyeluruh, ya. Kebenarannya adalah mutlak, ya. Kemudian rela mempertahankan agamanya meskipun apa yang akan terjadi pada dirinya, apapun resikonya, rela mempertahankan agamanya. Dan segala apa yang menimpa pada dirinya, baik ataupun buruk, ya, suka ataupun duka, itu dihadapi dengan penuh kesabaran dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah sedikit, ya,
serba-serbi, ya kan, ilmu pengetahuan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, ya. Mudah-mudahan kita pun dapat membangun dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.